Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Muhammad Ruslimuno Arfa dalam program Sahabat Galilea. Apa kabar hari ini? Tentu dalam keadaan baik-baik saja, amin. Apa yang saudara pikirkan? Nah saudara, sebelum kita beraktivitas, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya percaya ketika kita mendahulukan Tuhan, seperti kata Yesus, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Semuanya tidak terkecuali. Segala yang kau butuhkan. Amin. Dan Tuhan tahu persis apa yang kita butuhkan hari ini. Karena itu mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur dan bersuka cita. Sebab Tuhan adakan hari ini bagi kami. Kami ada sebagaimana kami berada. Terima kasih Engkau telah menjaga kami di sepanjang malam yang berlalu dalam istirahat tidur kami. Dan hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Dan sebelum kami memasuki dunia kerja kami mau datang dan kami mau baca, renungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami. Kami tolak segala hal yang tidak memuliakan Tuhan. Segala hal yang merampas perhatian, konsentrasi kami. Kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Urapi juga hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, hari ini sebelum saya membaca firman Tuhan, kita akan lihat dulu video berikut ini. Bahwasannya gedung ini tidak digunakan lagi untuk kegiatan ibadah. Ini yang mencoreng kota dari kereligiusannya, dari kedamaiannya. Kita meminta supaya tidak ada kegiatan di sini. Kami dari masyarakat yang berada dari lingkungan 1 sampai 6 turun untuk berdemo. Nggak tahu nih warga dari mana nih. Kami dilarang ibadah, bawa orang luar. Pokoknya dilarang beraktivitas, berkumpul. Jadi kalau misalkan ada tamu, tadi kan kami dengar, Pak. Kami dengar kita. Memang kita nyanyi, kami cuma berdoa. Kami berdoa. Cuma 12 orang. Iya, cuma kan izinnya itu. Tolong yang terutama umat Kristen yang sering dibubarin, ini tolong simak. Bab 1 pasal 3 berbunyi, rumah ibadat adalah bangunan yang punya ciri-ciri khusus yang dipergunakan untuk ibadah kecuali tempat ibadah keluarga. Rumah ibadat keluarga itu tidak perlu pakai izin. Apa yang dimaksud rumah ibadat keluarga? Yang dimaksud rumah ibadat keluarga kalau di Islam itu namanya musola, kalau di rumah Kristen itu namanya rumah doa, ya. Jadi untuk kita umat Islam, kalau kita mau bangun bikin musola di rumah atau bikin musola di ruko, perlu pakai izin nggak? Tidak perlu. Tidak perlu pakai izin. Begitu juga orang Kristen. Orang Kristen mau bikin rumah doa di rumah atau di ruko itu tidak perlu minta izin. Nah ini penting sekali buat umat Kristen tahu. Jadi supaya jelas, kalian ibadah di rumah, kalian ibadah di ruko tidak perlu minta izin. Itu menurut SKB 2 Menteri. Ya. Saya tunggu 5 menit. Kalau nggak keluar sudah kabit. Ya ampun Pak. Himbauan versi Bapak dengan mengeluarkan pernyataan atau kalimat saya tunggu 5 menit, kalau enggak gue obrak-abrik atau saya obrak-abrik. Begitu ya Pak caranya Pak menghimbau Pak. Bapak seakan-akan lagi mau membubarkan tempat maksiat. Padahal sekali lagi Pak, mereka hanya menjalankan ibadahnya, menyembah Tuhan, bersukacita, bernyanyi, khotbah. Tapi sudahlah. Kami dan saya tidak ingin memperpanjang masalah ini. Sebenarnya yang ingin kami tahu dan lihat bagaimana ujung dari permasalahan ini. Apakah damai atau lanjut proses hukum. Kalau damai saya percaya Pak, orang-orang di sana atau kami semua pasti bisa berdamai dari hati ke hati, dari manusia ke manusia. Tapi adanya dugaan tindakan yang mungkin melanggar undang-undang atau melanggar hukum. Apakah ini diproses atau tidak? Ya sudahlah, kami serahkan kepada pihak terkait, pihak yang berwenang. Ya. Tapi ya apalah kami ya? Apalah kami ini? Ujung-ujungnya pasti nanti yang sebagai andalan adalah kalimat mayoritas dan minoritas. Padahal negara kita adalah negara Pancasila, bukan negara agama. Jadi semua agama, semua keyakinan berhak hidup merdeka menjalankan
ibadahnya, dan keyakinannya masing-masing. Kami hanya pasrahkan, biarlah Sang Pencipta dan alam semesta ini yang akan menyatakan kebenarannya. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga Bapak selalu. Amin. Puji Tuhan. Ya, itulah video yang sudah kita lihat, sebuah kegiatan dari orang-orang tertentu, ya, ada banyak orang, ya, yang digerakkan, entah siapa yang menggerakkan untuk membubarkan mereka yang lagi berdoa. Jadi hanya di negara ini yang notabene negara Pancasila, di mana semua agama diberikan kebebasan yang sama, hak kemerdekaan untuk beribadah kepada Tuhannya, siapapun Tuhannya, ya kan? Karena tentu setiap agama mengklaim dia yang paling benar, Tuhan dia yang paling benar. Nah, ini negara Indonesia. Indonesia kita bersama. Tapi agamamu bukan agamaku. Nah, jangan saling mengganggu. Itu sebabnya ya dikatakan tadi bahwa orang yang beribadah itu kan datang kepada Tuhannya, memuji Tuhan, dengar firman Tuhan, supaya orang yang berbuat dosa tidak lagi berbuat dosa, yang stres tidak jadi stres, ya, yang kriminal jadi sadar, dan sebetulnya banyak keuntungannya. Tapi hanya orang-orang tertentu mengganggu orang lain beribadah, ya kan? Sebab agamamu bukan agamaku, ya kan? Jangan saling mengganggu. Mari kita saling menghargai, kita saling menghormati. Baik, itu bukan urusan kita, biarlah itu urusan pemerintah. Kita akan baca satu ayat di 2 Timotius pasal 3 pada ayatnya yang ke-12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ibadah adalah perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari ketaatan, mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sedangkan kata beribadah adalah menjalankan ibadah, menunaikan segala kewajiban yang diperintahkan Allah. Dalam konteks Alkitab, khususnya tulisan Rasul Paulus kepada Timotius, beribadah berarti memberi respons dalam ketaatan penuh, terhormat sebagai pribadi yang hidup berkenan kepadanya. Sebagai seorang rasul senior, Rasul Paulus yang menjalani hidup dalam panggilan Allah memang tidak mudah. Rasul Paulus sangat mengerti dan memahami arti hidup beribadah itu. Maka dengan sungguh-sungguh Rasul Paulus menasehati muridnya, yaitu Timotius yang masih muda itu, untuk kuat memelihara iman dan menjaga perilaku hidupnya. Kegelisahan Rasul Paulus bagi Timotius adalah hal yang sangat wajar, karena kondisi keadaan orang-orang yang dihadapi muridnya itu penuh dengan pertentangan. Kehidupan keangkuhan, kemunafikan, hawa nafsu yang sesat menjadi perteduhan mereka.
hidup menolak kebenaran dengan berpaling kepada cerita-cerita dongeng semata. Seperti itu yang tertulis di 2 Timotius pasal 4 ayat 3 dan 4. Secara lahiriah, ini dia ya. Secara lahiriah, kalau kita baca di dalam 1 Timotius pasal 3, ya kan? Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Iya kan? Atribut-atribut agama itu begitu melekat, kental, dan kelihatan religius. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Kekuatan apa yang ada dalam sebuah ibadah itu? Yaitu kekuatan Allah, Allah yang Rahman, Allah yang Rahim, yaitu kasih. Nah, orang yang beribadah itu harus semakin saleh dan saling mengasihi, sebagaimana Allah mengasihi semua orang. Karena itu Rasul Paulus menasihati muridnya, yaitu Timotius, jauhilah mereka itu. Di 2 Timotius pasal 3 ayat 5 tertulis itu. Paulus mengatakan begini, engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. 2 Timotius pasal 3 ayat 11. Nah Bapak Ibu, Tuhan menolong, tetapi pukulan, caci maki, diusir, dibubarkan, orang sementara berdoa kayak tadi, ya beribadah, disuruh bubar, itu harus kita terima. Itu kenyataan yang kita alami di negara yang notabene negara Pancasila, yang menjamin kebebasan semua anak bangsa ini untuk beribadah ya secara merdeka kepada Tuhannya menurut keyakinannya. Nah saudaraku yang kekasih, Tuhan melepaskanku, kata Rasul Paulus, tetapi penganiayaan, penderitaan harus dialaminya. Nah, siapa yang mau hidup seperti itu? Saudara, merespon dalam ketaatan penuh, justru penolakan, penganiayaan, diusir, dibubarkan orang saudara beribadah menjadi imbalannya, bahkan harus diseret keluar kota dan mungkin dilempari dengan batu. Kisah Rasul 14 ayat 19 berkata begini, tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Sulit bagi kita memikirkan, apalagi menerima hal seperti itu. Beribadah sama dengan menderita. Di negeri ini, ya kan? Mungkin ada oknum-oknum tertentu yang menciptakan situasi itu sehingga orang menjadi takut beribadah, orang Kristen takut beribadah karena beribadah sama dengan menderita. Iya kan? Siapa yang menginginkan seperti itu? Memahami hidup beribadah di zaman modern ini cenderung menjadi bias dan tidak menentu.
Setiap hari Minggu kita berkumpul untuk beribadah. Pertanyaannya adalah, apakah kita beribadah? Nah, ini yang harus menjadi perenungan kita. Ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, apa benar kita sungguh-sungguh beribadah? Dengan banyaknya kegiatan ibadah yang kita lakukan, apakah kita benar-benar beribadah? Sekarang ini banyak orang Kristen beribadah karena ya rutinitas atau ditugaskan. Ya, datang lebih awal karena harus latihan begitu. Ya kan? Beribadah karena disuruh oleh pendeta atau hamba Tuhan. Lebih daripada itu, hadir beribadah karena ya harus ikut rapat sesudah ibadah, kan ada begitu. Nanti ya datang beribadah ya, habis itu kita rapat, kita meeting gitu ya. Tidak berhenti di sana, tetapi banyak yang datang beribadah karena sudah lama tidak hadir dalam gereja. Nah, kalau di Manado ada mereka bilang burung tahun ya, dia hanya muncul sekali-sekali, atau Kristen kapal selam. Ya, hanya muncul di Desember ya. Kemudian di acara Jumat Agung ya, kemudian Pasca mungkin ada, ya kan? Ya kalau kenaikan mungkin ya nggak kelihatan. Ya, apalagi pencurahan Roh Kudus ya. Haleluya. Ya. Jadi orang bilang Kristen kapal selam ya. Nanti dia timbul pada saat Natal. Makanya kalau Natal itu banyak yang datang, harus bikin tenda lah, harus bikin di ruangan yang lebih besar lah. Tapi sudah itu nggak kelihatan ya. Mungkin di Jumat Agung ada sedikit ya perjamuan kudus di situ, jadi ya oke lah perjamuan kudus. Ya itulah kenyataan ya. Dan masih banyak lagi alasan-alasan lain ketika mereka beribadah. Ya. Karena ada orang datang beribadah disiapkan makan, ya. Jadi dulu saya melayani di di satu tempat ya, untuk mereka yang pekerjaannya sebagai pemulung begitu ya. Kita datang dengan makanan ya. Kalau ada makanan kayaknya banyak, tapi satu kali kami coba tidak bawa makanan, itu cuma sedikit yang datang. Nah saudara, apa motivasi kita beribadah? Ya, hidup beribadah memang tidaklah mudah. Berani memberi waktu untuk fokus kepada Tuhan, itu salah satu. Dengan mengabaikan sesaat ya seluruh kegiatan, aktivitas, rutinitas kerja setiap hari. Mempersiapkan hati dengan benar tanpa mempedulikan kesenangan-kesenangan sesaat di sekeliling kita. Memberi diri untuk tunduk dalam ketaatan kepadanya dengan tidak diganggu oleh alat-alat elektronik dalam genggaman tangan kita. Kita memang tidak menderita secara fisik seperti Rasul Paulus dan teman-temannya. Ya, atau mungkin kita tidak mengalami seperti yang dialami di video tadi. Tetapi memberi waktu, memberi hati, memberi diri, ya, apalagi memberi persembahan mungkin, ya, memberi hidup kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, ini menjadi penderitaan orang percaya saat ini. Karena itu biarlah kita berdoa ya bagi mereka yang suka ganggu orang beribadah kepada Tuhan di negara Republik Indonesia, negara NKRI, negara Kesatuan Republik Indonesia ini ya. Tapi juga mari kita sungguh-sungguh datang beribadah kepada Tuhan. Amin.
Iya, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi musuh, berdoa untuk mereka. Agamaku bukan agamamu. Ya, agama dia bukan agama kita kan? Ya, mereka juga punya slogan. Ya, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tapi mari kita jangan saling ganggu. Apalagi mengganggu orang sedang beribadah. Iya kan? Membubarkan orang lagi berdoa. Kiranya kita semua menjadi orang Indonesia yang beriman, tetapi juga yang tahu untuk mengasihi orang-orang di sekitar kita yang berbeda iman. Jadilah orang beriman, bukan orang yang beragama. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami diingatkan supaya kami mau sungguh-sungguh beribadah. Karena beribadah sama dengan menderita. Kami memberi hidup, kami memberi fokus perhatian secara khusus kepada Tuhan. Ada banyak orang datang beribadah dengan motivasi yang lain. Karena itu biarlah kami sungguh-sungguh datang beribadah kepada Tuhan. Dan kami mau berdoa untuk mereka yang suka ganggu orang beribadah, melarang orang beribadah. Tuhan mengasihi mereka, Tuhan memberkati mereka. Hanya Roh Kudus yang sanggup melawat mereka, menjumpai mereka dalam seluruh kegiatan aktivitas religius mereka. Tuhan yang berotoritas. Berkati kami semua dalam tugas kerja hari ini. Kami menjadi garam, kami menjadi terang, kami menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada